Bang, bahas demo 25 Agustus kemarin dong, katanya ditunggangi kekuatan tertentu ya. Oke, coba kita bahas ya. Jadi setelah meneliti beberapa variabel, saya melihat demo 25 Agustus 2025 di Senayan itu tidak bisa hanya dibaca sebagai aksi spontan rakyat. Aktivis gerakan yang biasa turun ke jalan dengan idealisme pasti bisa membaca pola-pola yang muncul, yang justru menegaskan bahwa ini adalah bagian dari sebuah operasi informasi yang dirancang dengan sangat teliti. Coba kita bedah ya. Pada fase pertama yaitu isu planting, penanaman isu. Kabar tentang tunjangan DPR dilempar ke ruang publik melalui kanal yang terfragmentasi. Potongan video, infografis tendensius, dan narasi penuh amarah. Sumbernya sulit dilacak, namun ritme penyebarannya seragam. Inilah ciri khas operasi proksi. Aktor utama tidak tampil, melainkan menggunakan jaringan perantara untuk menggoreng isu agar tampak organik. Fase kedua adalah framing dan agitprop. Isu tunjangan DPR tidak lagi disajikan sebagai data, melainkan dipelintir dengan narasi ideologis. DPR dianggap perampok uang rakyat, dianggap berpesta di atas penderitaan rakyat. Bahasa-bahasa emosional ini adalah instrumen agitasi, bertujuan membakar emosi publik dan menciptakan kondisi psikologis yang rawan untuk digerakkan. Fase ketiga yaitu mobilisasi terselubung. Dari ruang digital, ajakan aksi mulai bermunculan lewat akun-akun tanpa identitas, kelompok kecil tanpa struktur resmi, dan front organisasi yang sengaja diciptakan. Teknik ini mirip false flag operation. Seruan turun ke jalan seolah datang dari rakyat biasa, padahal dikendalikan oleh aktor bayangan. Ketika massa berkumpul, tahap keempat dimulai. Provokasi lapangan. Agen provokator disisipkan untuk memperkeras suasana, memancing bentrokan kecil, membakar simbol, atau memproduksi visual dramatis. Inilah bagian dari psycho-war, perang psikologis, yang targetnya bukan hanya aparat di lapangan, melainkan juga publik luas yang menonton tayangan tersebut di media sosial. Dan akhirnya masuk pada fase kelima, propaganda balik. Gambar kericuhan, slogan keras, dan narasi rakyat melawan DPR disirkulasikan ulang secara masif. Pesan utama tidak lagi tentang tunjangan DPR semata, melainkan bergeser menjadi delegitimasi terhadap DPR dan sekaligus tekanan politik terhadap pemerintah.